Halo guys, welcome back ya. Kembali lagi bersama saya Deri atau Dori yang akan menemani kalian belajar bahasa Jepang. Oke. Guys, jadi hari ini kita udah masuk di bab 15 ya. Nah, di bab 15 ini materinya berkaitan sama bab 14 kemarin yang dijelasin Patir Sensei. Jadi, kalau pada belum paham sama perubahan T itu bagusnya kalian ulang-ulang aja dulu videonya sampai kalian paham perubahan T itu apa, gimana cara ngerubahnya ya, sampai benar-benar paham. Soalnya kalau kalian nggak paham perubahan T itu nantinya bakal susah buat memahamin bunpo ini ya di bab 15 ini. Jadi sebisa mungkin pahamin dulu perubahan T itu apa dan gimana caranya. Oke. Di bab 15 ini ada 5 bunpo atau teman-teman 5 bunpo ya. Langsung aja kita bahas bab 15 bunpo pertama. Di bunpo pertama ini ada kata kerja bentuk T partikel mo i desu ka ya. Jadi bunpo ini digunain buat kalian itu minta izin atau nyuruh orang ya. Umumnya sih buat minta izin gitu ya guys. Jadi kata kerjanya diubah dulu ke bentuk T, lalu ditambahin partikel mo, ditambahin i desu ka, kayak gitu ya. Misal kalian mau minta izin buat ngambil foto itu kan sasiko torimasu ya, kalian ubah ke bentuk T jadi sasiko atau T ya, torimasu tori jadi T karena ichirit T ya. Sasiko totte tambahin mo i desu ka, artinya bolehkah mengambil foto, seperti itu ya. Tinggal diubah ke kata kerjanya ke bentuk T, tambahin mo i desu ka, bolehkah mengambil foto gitu. Oke. Misal kita kasih lagi deh, ini sekalian nanti saya ajarin buat cara ngejawabnya ya. Misal minta izin buat udut ya, mau ngudut gitu misal. Berarti ini kita tambahin ya, kita kembangin sama tempat, kita tambahin tempat. Kalau tadi kan cuma kata kerja T mo i desu ka, ini depannya kita tambahin tempat partikel D. Misal gini, koko de tabako sutte mo i desu ka, apakah di sini boleh merokok? Ini ada tambahan tempat di depan ya, koko de gitu. Bolehkah saya merokok di sini gitu. Nah, kalau boleh kalian jawabnya hai sutte mo i desu yo, ya boleh gitu. Atau kalau kalian mau jawabnya secara singkat, hai douzo, boleh ya, ya silahkan, itu nggak apa-apa, bisa juga teman-teman ya. Kalau kalian mau jawabnya boleh, tapi kalau misalnya nggak boleh, itu kalian jawabnya begini, sumimasen chotto aka-chan imasu kara gitu, sebutin alasannya gitu. Jadi artinya maaf tidak boleh karena ada bayi gitu. Jadi sumimasennya sopan ya, maaf nggak boleh, terus disebutin alasannya apa, kenapa nggak boleh ngerokok di sini, karena ada bayi kayak gitu ya, takut mengganggu kesehatan bayi gitu maksudnya ya. Atau semisal kalau teman-teman mau jawabnya secara singkat boleh gitu, iye ikemasen, tidak boleh. Tapi kalau iye ikemasen ini kesana kayak nggak sopan gitu. Mungkin bisa dipakai kalau buat ke teman dekat kalian nggak apa-apa, cuma kalau buat orang yang nggak deket-deket amat ya lebih baik pakai sumimasen contoh dan sebutin alasannya gitu, sesuai kondisi gitu. Oke guys, ngerti ya. Nah, kita lanjut ke bunpo yang kedua ya. Di bunpo kedua ini ada kata kerja bentuk T partikel wa ikemasen ya. Jadi bunpo ini digunain untuk larangan ya, nggak boleh gitu. Nah, ini bisa juga dipakai
buat ngejawab temo ideska, untuk minta izin bisa buat ngejawab ya. Misal tadi tentang rokok ya, koko de tabako sutemo ii desu ka, gitu pertanyaannya, apakah boleh merokok di sini? Lalu dijawab dengan koko de tabako sute wa ikemasen ya. Terus artinya tidak boleh merokok di sini. Nah, tapi sebisa mungkin tambahin alasannya kayak tadi ini, kayak di atas ya, akacang imaskara, karena ada bayi gitu. Kokode tabako sutewa ikemasen, akacang imaskara, tidak boleh merokok di sini karena ada bayi ya. Ini lebih baik ya dibanding yang cuma ikemasen, lebih bagus. Nah, cuma kalau yang ini saya saranin jangan dipakai untuk ke atasan ya, ke atasan, atau misalnya dari murid ke guru, atau dari karyawan ke bos ya, pokoknya dari bawahan ke atasan itu jangan ya, karena fatal guys, bisa-bisa kalian di DO ya. Buat ke teman aja ini mah, tewa ikemasen ya. Oke, lanjut ke bunpo yang ketiga. Nah, di bunpo ketiga ada kata kerja bentuk te imas ya. Nah, jadi te imas ini kita udah belajar ya kemarin di bab 14 sama Pater Sensei. Nah, kalau itu kan untuk aktivitas yang sedang dilakukan. Nah, tapi kalau te imas di bab 15 ini ada dua fungsi ya. Yang pertama itu untuk menunjukkan keadaan ya, menunjukkan keadaan. Nah, fungsi kedua itu untuk menunjukkan perbuatan dari kebiasaan atau aksi yang aksi yang sama gitu, yang berulang-ulang dilakukan gitu dalam jangka waktu yang lama. Tapi ya, jadi aktivitas yang dilakukan secara berulang tapi jangka waktunya lama gitu. Atau bisa juga menunjukkan pekerjaan dan status ya, dua fungsi. Kita bahas ke yang keadaan dulu. Untuk keadaan, nah, misal keadaan sudah menikah, saya sudah menikah, berarti watashi wa kekkon shite imasu ya, kekkon shite imasu, saya telah menikah artinya ya. Ini jadi diubah ke te, tambahin imas aja ya, sebenarnya cukup simpel ya. Cuma ya udah, berarti saya telah menikah, kekkon shite imasu. Nah, untuk menunjukkan keadaan saya belum menikah. Nah, tapi semisal kalian ngejawabnya belum menikah, bukan kekkon shimasen ya, tapi pakai kekkon shite imasen. Misal saya belum menikah, berarti watashi wa mada kekkon shite imasen gitu. Saya belum menikah ya, bukan pakai kekkon shimasen ya, nanti beda arti. Kalau kekkon shimasen itu lebih ke saya belum akan menikah gitu. Kalau kekkon shite imasen kan saya belum menikah. Kalau kekkon shimasen itu untuk saya belum akan menikah. Tapi kalau kekkon shite imasen itu saya belum menikah gitu. Beda arti ya, jadi tergantung kondisi ya gitu. Atau di sini ada untuk keadaan mengenal seseorang. Nah, misal mengenal Tanaka, berarti watashi wa Tanaka-san o shite imasu ya, shite imasu, saya mengenal saudara Tanaka. Nah, ini untuk mengenal atau mengetahui bukan pakai shirimas ya, tapi pakai shite imasu ya, bukan shirimas ya, ingat, shite imasu gitu. Tapi kalau bentuk negatifnya itu bukan shite imasen, tapi shirimasen. Misal tadi ya, Tanaka-san o shite imasu ka, kalau kalian kenal gitu, artinya apakah kenal saudara Tanaka gitu. Kalau kalian kenal, jawabnya hai shite imasu, ya kenal. Nah, tapi kalau misalnya kalian nggak kenal, jawabnya bukan
shite imaseng, tapi sirimaseng. Berarti jawabnya iye sirimaseng. Tidak kenal. Kayak gitu ya, bukan shite imaseng tapi sirimaseng. Gitu jawabnya ya. Oke, lanjut lagi. Ada contohnya watashi wa kamera o motte imasu. Artinya saya mempunyai kamera. Nah, ini ada perhatiannya juga ya. Jadi motte imasu itu kan motenya itu dari mochimas, artinya membawa. Ya. Nah, kalau ada motte imasu ini artinya mempunyai. Nah, dalam hal sini artinya dia mempunyai kamera. Nah, tapi motte imasu juga bisa untuk sedang membawa juga ya, sesuai dengan artinya. Jadi motte imasu sih punya dua arti. Ya misal tadi kamera o motte imasu, berarti dia punya artinya mempunyai kamera atau sedang membawa kamera di tangan tuh, sedang dibawa gitu. Ya, punya dua arti ya, teman-teman. Ya, baik lagi tergantung kondisinya. Tergantung konteksnya bagaimana. Oke. Lalu ada lagi bisa untuk tinggal ya. Misal tinggal di Osaka berarti watashi wa Osaka ni sunde imasu. Ya. Saya tinggal di Osaka. Ya. Sumimas, sunde dari sumimas ya, diubah ke bentuk T jadi sunde tambahin imas, sunde imas. Nah, mungkin sini ada yang bingung ya kenapa pakai partikel ni. Nah, kenapa pakai partikel ni? Jadi partikel ni-nya itu untuk menyatakan keberadaan seseorang atau sesuatu di suatu tempat gitu. Bukan pakai partikel D. Kalau D itu kan lebih ke apa ya? Untuk menyatakan aktivitas ya. Untuk menyatakan aktivitas di suatu tempat. Nah, kalau ini untuk menyatakan seseorang atau sesuatu di suatu tempat. Beda ya. Jadi pakai partikel ni. Gitu guys. Oke. Nah, itu untuk menunjukkan keadaan, fungsi yang pertama. Fungsi yang kedua itu untuk menunjukkan perbuatan dari kebiasaan atau aksi yang diulang-ulang dalam jangka waktu yang lama. Misalnya di sini ada contoh IMC wa komputer sofuto o sukute imasu. Artinya IMC memproduksi perangkat lunak komputer. Ya, di sini nunjukin nih bahwasanya pabrik EMC ini kesehariannya itu memproduksi perangkat lunak komputer gitu. Jadi ya hal yang diulang-ulang sama pabrik EMC ini ya memproduksi perangkat lunak komputer gitu ya. Atau contoh lebih sederhananya Mira-san wa EMC de hataraite imasu. Artinya saudara Miller bekerja di IMC gitu. Nah, di sini menunjukin nih kalau si Miller atau si Mira Sang ini kesehariannya bekerja di pabrik IMC gitu, PT IMC. Jadi ya hal yang dilakuin sama Mira Sang berulang-ulang dan dalam jangka waktu yang lama. Nah, ini pakai T imas bisa ya. Tadi hatara ite imas dari hatarakimas ya. Jadi hatara ite imas. Kayak gitu guys. Bisa untuk menunjukkan aksi yang dilakukan secara berulang-ulang. Atau bisa juga digunakan untuk menunjukkan pekerjaan dan status. Ya. Kayak tadi ya, setelah Miller bekerja di EMC ya berarti pekerjaan dia di EMC, statusnya ya sebagai pekerja di perusahaan EMC gitu. Oke, jelas ya. Oke, kita lanjut ke bunpo yang keempat. Di bunpo yang keempat ada kata benda, partikel ni, kata kerja. Nah, jadi ini tuh dipakai buat kayak apa ya? Nah, jadi kalau sebelumnya partikel ni-nya itu kan dipakai untuk kayak mempunyai ya, arimas, imas, sunde imas ya. Nah, kalau sekarang partikelnya ini tuh dipakai untuk kata kerja ya, kayak masuk hairimas, terus
terus duduk suarimas, naik kendaraan norimas, naik gunung noborimas, atau tiba gitu, tiba sukimas gitu. Jadi emang dipakai itu kayak buat nunjukin hasil dari ngelakuin aksi di tempat subjeknya itu berada gitu. Nah kalau bingung mungkin saya kasih contoh dulu deh. Misal koko ni haite wa ikemaseng, artinya tidak boleh masuk ke sini. Kita lihat kata bendanya apa, koko di sini ya, partikel ni tambahin kata kerja hairimas. Nah, di sini posisinya negatif ya, nggak boleh haite wa ikemaseng. Jadi coba buat sebenarnya ini buat tambahan doang, cuma buat nggak apa-apa lah buat teman lebih paham. Ini nunjukin di sini kalau di sini tuh nggak boleh masuk gitu, nunjukin buat lebih jelasnya gitu. Atau ada lagi koko ni suatte mo ii desu ka, pakai bunpo yang tadi ya untuk minta izin. Bolehkah duduk di sini ya, sama kayak yang di atas. Jadi tempatnya dulu atau kata bendanya dulu, partikel ni, lalu kata kerja kayak gitu ya. Atau contoh yang terakhir nih, apa nih, Kyoto eki kara ya, Jurokubang no basu ni notte kudasai ya. Artinya silakan naik bis nomor 16 dari stasiun Kyoto. Nah, kata bendanya ini kan bis ya, bis nomor 60, Juroku no basu, bis nomor 60. Lalu tambah partikel ni dan kata kerja. Sini kata kerjanya norimas ya, juga jadi bentuk T, notte kudasai ya. Jadi kayak buat tambahan doang sih ini ya. Nah, kita lanjut lagi ke bunpo yang ke-5. Di bunpo yang ke-5 ada kata benda. Kata benda partikel ni, kata benda partikel o, kata kerja. Ya. Jadi partikel ni-nya yang di sini itu cuma buat nunjukin tempat di kata benda yang kedua, yang di tengah ini ya. Nah kalau kata benda satunya itu akibat dari ngelakuin aksinya. Contohnya koko ni kuruma o tomete kudasai, artinya hentikan mobil di sini ya. Itu ada akibatnya ya, kata benda satu akibatnya ya. Kata benda duanya nunjukin tempat si ni-nya itu nunjukin kata benda di mananya gitu, kata tempat kata benda duanya berada gitu ya. Atau contoh lagi, koko ni juso o kaite kudasai, tuliskan alamat di sini gitu ya. Cuma ya nunjukin tempat si kata benda dua itu di mana gitu. Jadi kan koko berarti di sini gitu ya. Nah jadi gitu aja guys ya buat materi di bab 15 ini. Kalau misalnya kalian kurang paham, ulangi lagi videonya, atau boleh juga nanya ke saya, ke Fatih Sensei juga boleh. Oke? Sampai jumpa besok. Mata Astani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.